Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi mahkamil tanzil wa huwa asbatul qa'ilin wa huwa dzikrul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para mahasiswa dan mahasiswi S4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya, Bapak dan Ibu, kalau saya menyebut S4 bukan berarti melemahkan, sebenarnya lebih kepada memposisikan semangat bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak kalah dengan mahasiswa dan mahasiswi. Itu yang pasti. Kenapa? Karena ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah di penghujung perjalanan hidup dan kehidupanku menjadi hamba-Mu yang Kau kehendaki menjadi hamba yang baik. Ketika kita berdoa kepada Allah seperti itu, ada tanda, ada alamat. Alamatnya itu untuk seusia bapak-bapak dan ibu-ibu yang kalau duduk setengah jam, sila setengah jam, itu kaki udah semutan. Kalau langsung berdiri, oleng gitu. Halo Bu, betul begitu? Itu kalau dipaksain rada cepat, berdirinya rada cepat gitu malah kejedit gitu. Makanya kemudian kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan ada hamasah. Apa itu hamasah? Halo Bapak Ibu, apa itu hamasah? Semangat. Jadi kalau ada pada kehidupan kita hamasah al-aliyah litafaqahu fiddin. Kalau ada hamasah al-aliyah, semangat yang tinggi, litafaqahu fiddin, melangkah, belajar. Allah mudahkan kaki kita untuk melangkah ke majelis taklim, mau ngaji. Itu saya ingin katakan, itu pertanda bahwa Allah menghendaki orang itu menjadi orang yang baik. Apa hadisnya? Yang pertama, ada yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, tapi bentuknya individu. Katakanlah kalau suami, istri, anaknya 3. Kalau suami, istri, kemudian anaknya 3, ada yang Allah takdirkan yang dikehendaki oleh Allah itu ternyata suaminya yang menjadi baik, yang nanti kemudian Allah masukkan surga, istri dan anak-anaknya tidak Allah satukan. Maka bentuknya, hadisnya adalah mayyuridillahu bihi khairan
masih diperbaiki teknisnya. Kita tunggu sebentar. Baik, ini adalah bentuk ikhtiar biar di telinga kita itu nyaman. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Nanti kalau masih masih bunyi lagi, berarti pekan depan itunya yang harus diganti. Kenapa? Karena kebanyakan pahala. Kira-kira begitu. Baik. Jadi Bapak-bapak dan ibu-ibu, itu tanda ada ternyata dalam satu keluarga yang dikehendaki masuk surga ternyata suaminya, atau mungkin anaknya, atau mungkin istrinya. Begitu anaknya masuk surga, bapak ibunya masuk neraka. Berarti yang dikehendaki oleh Allah adalah anaknya. Tapi lagi-lagi hadis itu menyebutkan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Itu yang dalam bentuk individu. Ada yang dalam ayat, dalam firman Allah itu disebutkan wa alhaqnahum dzurriyyatahum. Allah akan masukkan surga sekeluarga. Jadi suami, istri, anak-anaknya, atau siapapun yang tinggal dalam rumah kita. Hadisnya disebutkan idza aradallahu bi ahli baitin khairan, apabila Allah menghendaki ahlul bait. Kalau tadi kan seseorang, kalau seseorang itu dikehendaki menjadi orang yang baik, orang itu Allah fahamkan terhadap ajaran agamanya. Begitu pula kalau keluarga itu suami istri dikehendaki oleh Allah dan anak-anaknya dikehendaki oleh Allah, nanti Allah satukan di hari akhir, Allah masukkan di surganya. Tandanya adalah faqahahum, kalimatnya, kalimat hadisnya faqahahum. Allah fahamkan keluarga itu, suami, istri dan anak-anaknya itu terhadap ajaran agamanya. Faqahahum fiddin. Maka bersyukurlah Bapak dan Ibu, ketika kita punya semangat di usia kita yang sudah tidak muda lagi. Karena kalau disebut sudah tua nggak maunya sudah tidak muda lagi. Kenapa? Kalaulah ada orang yang ngisi di sini dari semenjak pengajian di Pasar Minggu ya, Jalan Langgar, yang ustadz-ustadznya itu juga guru-guru kita juga, gitu ya. Guru saya juga Ustadz Wada, Ustadz Sulaiman Zakawirus almarhum, dan ustadz yang lain, senior semuanya gitu. Ibu-ibu dulu masih muda-muda, masih gesit banget gitu. Bapak-bapak ketemu saya masih hitam-hitam lah rambutnya gitu. Sekarang aja kalau sudah duduk di tekuk rada lama saja gitu ya, harus ketetis lonjorin dikit gitu ya. Masya Allah. Tapi sampai hari ini yang luar biasa adalah yang Allah belum panggil, menghadapnya masih punya semangat. Itu yang saya sebutkan. Ini adalah petanda bahwa Allah insya Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. amin. Baik kata Allah, surga itu pasti. Kenapa ini menjadi penting? Melangkahkan kaki untuk hadir, untuk ngaji, itu menjadi sesuatu yang ahamun kalau dalam bahasa Arabnya itu. Ahamun.
Muhim itu adalah sesuatu yang penting. Tapi kalau ahamun, sesuatu yang sangat amat penting. Kenapa? Iman yang kita miliki, iman yang Allah berikan kepada kita, Bapak dan Ibu, itu akan tumbuh subur berkembang dengan baik apabila kita pupuk. Pupuknya iman yang Allah berikan kepada kita itu adalah ilmu. Kalau ilmu itu tidak kita dapatkan, ya sudah, memang kita beriman kepada Allah, tapi kelasnya ya biasa-biasa saja. Kita tahu batu hitam 1 truk untuk pondasi itu harganya di sini berapa, Pak? 1 truk berapa? Sekitar 750.000. Batu hitam 1 truk 750.000. Sementara ada sama-sama benda keras, besarnya segini, emas batangan, kebetulan dekat sama kita kan, Antam dekat dengan kita kan. Ternyata satu saat ada seorang ibu, usianya saat itu ibu dari Malang saat itu, datang ingin ketemu, janjian di Jawa Timur, itu hanya ingin menyerahkan, Ustaz, saya ingin menyerahkan tabungan saya yang sudah sekian tahun saya simpan, emas sejempol ini, separuhnya jempol. Tapi ada suratnya, cuma emas potongan aja gitu. Kalau Antam kan dicetak, ini tidak dicetak, dipotong aja, kayak besi dipotong. Tapi ada suratnya. Ternyata itu emas nilainya 65 juta. Saya pikir ini ibu mau wakaf untuk pembangunan masjid JD. Kemudian saya cuman ini aja Ustaz, nitip ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini bilang cuman tapi nilainya 65 juta. Saya ingin sebutkan itu. Kita coba ingin dudukkan kita. Sebenarnya kita itu maunya menjadi batu hitam 1 truk tadi, atau kita ingin menjadi emas 24 karat yang nilainya 65 juta. Tentu saja kalau kita ingin menjadi emas, kita harus berproses. Prosesnya itulah yang kemudian disebut thalabul ilm. Jadi saya doakanlah Ustazah Syarifah dan semua yang hadir, yang ikut mensukseskan, menggulirkan program pengajian ini, mudah-mudahan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Amin. Yang walaupun kelihatannya orang menyebut mungkin pengajiannya ya begitu-gitu aja lah, tidak bonafit gitu ya, tidak rame gitu ya, tidak lucu. Tapi ketika ini jalan terus Bapak dan Ibu, maka hakikatnya ini adalah pertanda. Bersyukurlah Allah takdirkan di usia, coba yang 70 ke atas ada berapa di sini? Berapa? 17, Masya Allah. Ini ada 17. Silakan ada yang 17 atau 18, 38 atau 83, coba angkat tangan ada apa? Berapa, Mas? Mama yang angkat tangan berapa? 71. 7 berapa, Mas? 47, Masya Allah. 74. 76. Allahu Akbar. Ini luar biasa nih, kakinya udah. Coba kalau Allah takdirkan yang lain, kalau Allah tidak berikan taufik dan hidayah. Hidayah itu adalah kemauan kuat, untuk menjadi baik. Petunjuk, kalau bahasa kita petunjuk. Tetapi kemauan kuat
untuk menjadi baik. Kalau taufik itu adalah kekuatan untuk melaksanakan kemauan yang baik tadi. Makanya taufik dan hidayah itu sering disebut alhamdulillah Allah berikan kita taufik dan hidayah. Kan sering disebut-sebut begitu ya. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol sama seorang artis yang kita semuanya kenal lah, Bang Jody Tato sama Bang Edwin, yang kadang-kadang ngomongnya dulu jorok-jorok ya, kasar, nggak menunjukkan. Tapi karena orang entertain gitu, makanya kemudian ya itu kalau itu laku malah bersikapnya seperti itu. Tapi kemudian dalam perjalanan Allah berikan hidayah, hijrah istilah kita. Tapi ada orang yang hijrah itu diberikan kemauan kuat untuk melakukan yang baik, tetapi tidak Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan itu. Berarti hidayah Allah berikan, tapi tidak diberi taufik. Coba Bapak dan Ibu, ada nggak saudara kita, teman kita yang maunya ikut ngaji bersama kita, tapi tidak Allah berikan taufik? Bentuknya apa? Allah takdirkan stroke, sehingga ingin melakukan kebaikan itu tetapi nggak ada kekuatan untuk melangkah ke sana. Begitu pula ada orang yang sebaliknya, Allah berikan kekuatan ingin melakukan yang baik, ingin haji, ingin umroh, tetapi Allah tidak berikan hidayah. Singapura sampai, Thailand sampai, ke Jepang nyampe, ke negara-negara lain nyampe, tapi ke tanah suci tidak sampai. Itu gambaran tentang taufik dan hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi Bapak dan Ibu, Allah berikan kemauan kuat untuk hadir di tempat ini. Kita harus pertahankan, kita harus senang, kita harus bahagia. Jadi kalau Bapak dan Ibu datang ke sini atau datang ke tempat pengajian yang lain, bisa ikut ngaji, berbahagialah. Allah sedang memberikan kesempatan kepada hamba itu, kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Baik kata Allah, surga itu pasti. Apa dampaknya Bapak dan Ibu? Kemarin saya itu ketika tadarus itu mencoba mentadaburi. Ya Allah, memang benar. Orang yang berjihad di jalan Allah sama-sama orang yang beriman. Yang satu berbuat baik juga, banyak melakukan kebaikan, tapi duduk-duduk aja di rumah, tidak ikut berjuang. Ternyata Allah sebutkan la yastawi, tidak akan sama. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang-orang yang duduk-duduk saja, itu akan berbeda nilainya. Orang yang berjuang di jalan Allah, Allah akan angkat, akan tinggikan derajatnya, dan Allah akan balasi dengan balasan ridhonya. Sementara orang yang duduk-duduk saja, berbuat baik juga, sholat dijaga dengan baik, semuanya dijaga dengan baik, tapi tidak ikut berjuang di jalan Allah, di hadapan Allah tetap berbeda. Nah, ketika kita ngaji, disitulah kemudian munculnya hamasah, munculnya semangat, munculnya kemauan kuat untuk melakukan yang baik. Halo?
mikir semuanya. Nyocokin saya ini. Akhirnya juga begini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Akhirnya kita semuanya harus evaluasi. Kita ini harus melayakkan diri untuk disebut sebagai hamba yang baik, sebagai hamba yang dikehendaki oleh Allah menjadi hambanya yang terbaik. Kita mesti harus menyesuaikan diri. Sebenarnya kalau langkah-langkah yang saya ikuti di grup selama ini, dengan kondisi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya ingin katakan tidak enak, tapi tidak dikatakan, harus dikatakan gitu ya. Sudah tidak muda lagi, duitnya sudah tidak banyak lagi kayak dulu. Aslinya kalau dulu masih produktif kan ada gaji bulanan, ada usaha yang lain gitu ya, pendapatan yang lain. Saya yakin kadang-kadang di usia kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau anak itu tidak ngasih, kadang-kadang kita tidak punya. Halo? Kalaulah yang ada masih terima bulanan, ibu-ibu itu atau bapak-bapak itu pensiunan, yang punya pensiunan. Kalau dulu kerjanya di swasta, begitu pas masuk pensiun dapat pesangon. Dapat pesangon diajak kerjasama sama teman yang lain. Akhirnya bisnisnya jalan, duitnya habis, hilang. Udah patungan ya segini-segini, nanti setiap bulan dapat segini. Ada yang ngalami begini? Banyak. Walaupun sebelum pensiun di training dulu, ternyata hasilnya gimana, dibohongin sama yang lain gitu ya. Pesangon 100 juta, yang dipakai tanam modal 50 juta. Akhirnya 50 juta hilang, yang 50 juta yang lain sudah habis, sudah selesai, udah. Tapi sisi lain yang saya ikuti, Bapak dan Ibu, ini mudah-mudahan kita termasuk bagian minal mujahidin bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Walaupun kita tidak sedang berperang, tapi Bapak dan Ibu-ibu ngaji jalan terus, memberi donasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan kondisi masing-masing, jalan terus. Makanya ketika ngikuti ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 50.000. Ya memang kondisi kita sekarang seperti itu. Dan itulah bagian jihad kita itu, diantaranya adalah infak rutin, itu adalah bagian jihad kita. Karena disebutkan begini, Bapak dan Ibu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang beriman itu cirinya adalah orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang, atau kalau bahasa dulu gimana Pak? Masih tanggal muda, gitu ya. Lapang itu tanggal muda kalau pas gajian, yang punya gaji. Bagi yang usaha pas punya keuntungan lebih, itu namanya fisarro. Ketika dagang mendapatkan keuntungan banyak, keluarkan yang rada banyak. Tapi ketika kita punya sedikit, fisarro tetap jalan walaupun tanggal tua. Yang sering kali ibu-ibu dulu kalau dikasih gaji, gajinya diserahkan, nerimanya itu selesai nerima pening. Untuk SPP, untuk listrik, untuk bayar telepon, kalau dulu telepon. Kalau sekarang bayar voucher, bayar e-tol, bayar bensin. Begitu hari yang ke-10 habis itu. Gimana nggak pening? Berarti yang 20 hari ke sana harus nyari
sampingannya. Makanya disebut, kalau saya ingin menyebutkan, itulah tanggal tua. Makanya kemudian ketika kita punya kemampuan untuk tetap berinfak, katakanlah kalau tanggal muda kita bisa 10.000 sampai 50.000 sampai 100.000 lah. Ketika tanggal tua atau kondisi sedang tidak ada, ibu bisa menyisihkan setiap hari 2.000 rupiah sepulang atau selesai belanja. 2.000 rupiah, kan mencari 1.000 juga susah sekarang. 2.000 rupiah itu kita masukkan ke celengan itu, terus setiap hari aja ngalir aja, ada 2.000. Niatkan, saya infak sedekah jariah untuk ayah saya. Besok ternyata punyanya 2.000 juga, saya infak untuk ibu saya almarhum 2.000 rupiah. Terus saja kirim ke pesantren tahfidz. Entah itu dipakai makan atau dipakai untuk yang lain, yang konteksnya lebih mendukung kepada proses hafalan itu. Setiap anak itu baca Quran, setiap anak itu menghafal Quran, setiap anak itu mengulang hafalannya, kemudian didiknya mengajarkan kepada yang lain. Saya ingin katakan Bapak dan Ibu, sepanjang itulah pahala yang akan terus mengalir. Kan dimakan Ustaz, besoknya udah keluar. Ya, justru dimakan, kemudian jadi tenaga, jadi pikiran yang menguatkan dia untuk menghafal, untuk memurojaah. Bahkan kemudian gedenya dia mengajarkan kepada murid-muridnya, sejumlah itulah terus akan mengalir kepada kita. Jadi kemudian ternyata kebaikan yang Allah berikan yang terus-menerus itu bukan karena kondisi kita itu. Kalau berinfak ya, uang punya 1 juta, mau infak 50.000, mau infak 50.000. Kalau kita berpikirnya, kalau 50.000 saya infak, berarti namanya saya tidak punya uang 1 juta lagi. Nunggu nantilah kalau sudah 5 juta. Begitu dapat 5 juta, mau infak 100.000 rupiah, mau infak lagi lah. Kalau 100.000 saya keluarkan, namanya saya tidak punya uang 5 juta lagi. Nunggu nantilah 10 juta. Bapak Ibu, kalau konsepnya sebegitu, seumur hidup tidak bakalan keluar. Akhirnya infak untuk yang nilai pahalanya panjang saja tidak dilakukan, apalagi yang sifatnya spontan. Ada pengamen datang, begitu sudah mulai bunyi depan rumah, malah disiram pakai gayung. Berisik. Dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, kalau kita tidak mau ngasih, caranya tetap tunjukkan kita punya akhlak yang baik. Mohon maaf Mas, lain kali ya. Walaupun itu pengamen. Karena ada sosok yang saya tahu, beliau tidak pernah dalam sejarah hidupnya itu kalau ada orang minta, itu tidak ngasih, itu tidak pernah. Beliau adalah yang menulis buku Iqra. Namanya adalah Pak As'ad Humam. Siapapun yang datang, proposal untuk masjid, untuk madrasah, untuk pembangunan yang lain, yang untuk, bahkan ketika ada pengamen datang, tidak pernah dia tidak ngasih, tetap ngasih. Akhirnya saya mencoba melacak, Pak As'ad Humam itu orangnya biasa-biasa saja. Kalau saya lihat di sini, bapak-bapak di sini sudah sepuh-sepuh begini, tapi subhanallah, fisiknya masih
lebih baik yang Allah berikan itu lebih baik dibandingkan Pak Umam. Pak Umam itu dari tengkuk leher sampai ujung kaki itu kena pengkapuran. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau beliau pegang tongkat berdiri ya, kalau jalan begini. Kalau mau muter balik begini. Baru jalan lagi. Kalau duduk kayak kayu, lurus. Ini sudah duduk posisinya. Setiap hari ngajar ngaji, setiap hari membina anak-anak, dan kemudian sampai menulis yang namanya buku Iqra, yang menjadi panduan bahan ajar yang mengantarkan sekian juta generasi muslim bisa baca Al-Quran, diantaranya sebab metode Iqra. Itu ditulis oleh orang yang fisiknya sangat lemah, tapi duitnya banyak, Pak. Pak Asad Umam itu duitnya banyak. Beliau adalah miliarder. Usahanya namanya Padimas, punya perusahaan imitasi, punya perusahaan perak, kerajinan perak, lampu perak, piala perak, helm perak, cincin perak, ya, gelang perak. Pokoknya yang perak, urusan sama perak-perak di Jogja itu. Nah, diantaranya itu yang punya pabriknya itu Pak Asad Umam. Tahun 80-an Pak Asad Umam itu punya mobil itu 7. Tahun 80 punya mobil 7. Tapi 7-7-nya itu yang luar biasa, dipakai untuk mengantar jemput guru-guru Quran di masjid musola yang ada di Jogja. Jadi kalau jam 1 udah mobil itu standby semuanya ngantar guru Quran ke masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. Terus nanti kalau jam pulang mobil-mobil itu jemput. Suatu saat Pak Asad mau pakai mobil itu. Bilangnya apa? Kang, ngapunten, besok saya mau minjem mobil yang itu ya. Saya mau pakai, ada undangan. Artinya apa? Yang biasa diantar pakai mobil itu harus naik angkot. Itu mau pakai mobilnya sendiri saja, minta izin. Sampai ya Allah, akhirnya saya mencoba meneliti berikutnya. Sekian hasil karya tulis dari orang yang sangat lemah fisiknya. Beliau bukan S1, beliau bukan lulusan aliyah, bukan lulusan SMA, hanya lulusan SMP. Tapi karyanya mengantarkan banyak umat, generasi kita bisa baca Al-Quran karena buku itu, karena TKA TPA. Kemudian yang kedua, kalau urusan infak tidak pernah menolak. Yang ketiga, saya mencoba meneliti tentang karya tulisnya. Karya tulisnya ada 17. Selain buku Iqra itu, buku Kaifiyah Wudu, Kaifiyah Sholat, dan seterusnya untuk panduan bahan ajar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bapak-bapak yang saya ingin sebutkan, wakafnya Pak Asad Umam itu ternyata banyak. Wakaf masjid, maka masjid itu nggak hanya satu. Ini orang yang fisiknya lemah, tapi sisi lain memang Allah takdirkan, Allah berikan kekayaan yang semua guru-guru Al-Quran itu yang diantar jemput tadi, bulanannya itu beliau langsung yang ngasih transfer. Nah, jumlahnya kan ada 56 orang. Kalau dikeruskan sekarang ada kasih transport 1 juta, berarti kan setiap bulan 50. Masya Allah. Itu yang saya ingin sebutkan. Di Indonesia bukan negeri yang sedang berjihad dalam konteks
perang fisik. Tapi yang pasti di Indonesia ini adalah negara yang terus berperang, perang ideologi, perang keyakinan. Sekarang kebetulan saya sama teman di Jawa itu dimasukkan grup aliran kebatinan. Saya tidak keluar dari grup itu karena saya ingin tahu apa sih isinya gitu. Ya, teman-teman yang lain yang kelompok aliran kebatinan juga siapa saya juga nggak tahu karena dimasukkan aja gitu. Akhirnya ya Allah, aliran kebatinan itu, baik aliran kebatinan model Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, itu sedang berjuang. Memang dari dulu ingin disebut sebagai sebuah keyakinan yang harus dituangkan dalam KTP. Kalau kaum Hucu diakui, kenapa kami aliran kebatinan tidak? Dia hanya ingin disebutkan apa agamanya, aliran kebatinan. Ini sedang berjuang terus bapak-bapak dan ibu-ibu. Organisasinya besar, duitnya tidak sedikit. Jadi yang sesat ingin mengajak yang lain juga ingin sesat seperti dia, tetapi dia tidak pernah merasa sesat. Sementara kalau kita itu duduk-duduk saja, kita tidak berupaya berusaha untuk bertarung, untuk mendakwai, untuk meluruskan keyakinan, ya mungkin generasi kita yang kebawa, bukan generasi sana yang kebawa oleh kita. Makanya semampu kita. Tetap disebutkan bahwa namanya pertempuran itu tetap membutuhkan dua, bi amwalihim wa anfusihim. Kadang ada orang yang berjuang dengan hartanya bisa seperti Pak Asad Umar, walaupun secara fisik lemah, tetapi sekali waktu kalau Bapak Ibu berkunjung ke Jogja, cobalah tengok. Begitu ziarah ke kuburannya, subhanallah, kuburannya cuma dipasang bata aja, muter aja gitu. Sederhana sekali. Halo, Bu, jadi tegang semuanya begini Bapak. Baik, jadi mikir-mikir ya, apa sih yang kita lakukan selama ini, apa sih gitu ya. Alhamdulillah saya ingin katakan Bapak dan Ibu sudah banyak melakukan selama ini terus gitu. Infak untuk Masjid JD, alhamdulillah sekian sudah kita coba usahakan amanah itu tersampaikan di sana. Untuk pesantren di Puncak, untuk di mana lagi jalan terus gitu, melihat di grup itu, masya Allah, luar biasa. Ibu-ibu yang wajahnya wajah-wajah yang duitnya sudah tidak banyak lagi, tapi duitnya keluar terus gitu. Itu yang bapak-bapak dan ibu saya lihat di grup itu. Ini luar biasa nih kakek-kakek, nenek-nenek gitu. Baik. Halo, Pak. Ini kita ini merasa kakek-kakek apa? Nenek-nenek apa belum gitu ya? Alhamdulillah saya juga bawa nenek-nenek depan ini, nenek-nenek istri saya maksud saya. Kalau anaknya satu kan kakek, apa cucunya satu kakek, kalau cucunya dua kakek-kakek. Nah, cucu satu nenek, cucu dua, kalau cucunya 6 ya. Tapi subhanallah. Baik,
Jadi saya ingin kembali, itu baru mukadimah ya? Halo? Kan mukadimahnya tadi kita bersyukur kepada Allah. Allah langkahkan kaki kita untuk bisa datang, untuk bisa ngaji, untuk bisa mendapatkan ilmu gitu. Itu luar biasa. Jadi ada dua hal tadi yang saya sebutkan. Hadis secara individu Allah akan menghendaki hambanya yang satu keluarga 5 orang yang dikehendaki masuk surga, ternyata cuma satu, yang lainnya direbus dulu. Ada yang kemudian suaminya masuk surga, istri anaknya masuk neraka. Ada yang istrinya masuk surga, suami dan anaknya direbus dulu di neraka. Atau sebaliknya, anaknya yang masuk surga, bapak ibunya yang masuk neraka. Kemudian kesimpulan yang kedua, ada model keluarga yang Allah kehendaki semuanya dikehendaki masuk surga. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahum fiddin. Itu poinnya. Ketika Allah kehendaki suami istri dan anak-anaknya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang nanti ahli surga, cirinya adalah Allah fahamkan keluarga itu terhadap ajaran agama. Kalau kemudian kita faham terhadap ajaran agamanya, maksudnya adalah akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, baik, mati nul khuluq, akhlaknya baik. Maka ketika kita buat turunan satu persatu, bagaimana akhlak kita kepada Allah di usia kita yang sudah tidak muda lagi ini, kita harus seperti apa? Ketika kita mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kita, bagaimana akhlak kita terhadap kitab suci? Halo? Coba saya pakai janji sekarang. Pak, dulu 12 tahun yang lalu, Bapak dan Ibu di sini ketika masih di sana ya berarti ya. Tempat pengajian kita masih di sana, Bapak Ibu itu berjanji ingin menjadi seperti sahabat Nabi yang rajin. Itu ya. Yang rajin itu satu hari tadarus Al-Quran, baca Qurannya satu hari 6 juz. Yang paling males satu hari 1 juz. Ini yang pasti kabelnya. Masak air, Pak. Oh, masak. Karena tadi resep tadi itu ampli daya. Nggak tahu nusuk suara keluar, maksudnya saya nggak paham. Baik, sampai mana tadi? Sampai itu yang paling rajin. Males 1 juz. Halo, Pak. Gimana nasib cita-cita kita saat itu? Jawaban Bapak Ibu kepingin seperti yang rajin dulu itu gimana ya? Insya Allah. Jangan insya Allah, gimana kejelasannya gitu. Kalau kita bisa satu hari 6 juz, berarti cita-cita kita sekarang dari 12 tahun yang lalu sudah tercapai. Kalau sekarang kita bisa menjadi sahabat seperti sahabat Nabi yang rajin tadarusnya satu hari 1 juz, berarti cita-cita kita belum tercapai. Ingin seperti yang kan dulu jawabannya mau nggak seperti yang malas, nggak mau, gitu. Sahabat Nabi yang malas seperti sahabat Nabi yang malas, nggak mau. Karena jawabannya sepakat semuanya, nggak ada ya. Sementara sehari yang malas itu satu hari tadarusnya 1 juz.
anggap saja Bapak dan Ibu, tetap jadikan cita-cita yang kepingin seperti yang rajin, walaupun nanti kita bisa melakukan paling bulan Ramadan. Bisa ngajar, ada yang sekali khatam, 4 kali khatam, 3 kali khatam Quran gitu. Alhamdulillah. Baik. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, jangan sampai begini ya. Jangan sampai masing-masing kita di rumah itu ada 5 orang, Bapak, Ibu, anak 3. Jangan sampai terjadi Qurannya hanya 2, hanya 3. Jangan. Masing-masing harus jelas, ini Quran Bapak, ini Quran Ibu, ini Quran anak 1, anak 2, anak 3. Mesti harus jelas. Kenapa? Kalau 5 orang Qurannya 1, saya pastikan seumur hidup tidak bakalan khatam. Tandanya pindah mulu. Bapak lagi tadarus, tandanya pindah. Besok pagi ganti ibu yang tadarus, tandanya pindah. Ya tandanya ada 5 kan Ustaz. Kebetulan dibawa sama anak kita, cucu kita ke TPA. Begitu sampai TPA, tandanya yang 4 hilang, tinggal 1. Kenapa dipakai main temennya? Nah, ujungnya, kenapa sampai hari ini kita kalau baca surat Al-Baqarah itu lancar? Kebiasaan. Karena ulang mulu, dan ulang lagi. Karena sering ulang di situ. Kenapa juz 20 ke atas sampai 30 itu mau? Karena jarang lewat. Kayak kita kalau bepergian, jalur alur kita ke rumah kita, walaupun gelap, kita tahu lubangnya yang belum diperbaiki itu jalan sebelah mana, kita tahu. Tapi kalau kita, walaupun itu jalan halus nih, di Lampung jalannya yang sebelah sini itu bagus banget, kita mau ngebut tetap aja was-was. Kenapa? Kita nggak tahu persis jalan di sini, belum paham. Begitu pula baca Quran. Kenapa sih berat banget kalau kita baca sudah sampai juz 20 ke sana itu? Ayatnya pendek-pendek, tetapi kok nggak lancar gitu? Ya pasti karena sering tidak lewat. Baik, jadi semangat kita Bapak dan Ibu hari ini, kita ingin menunjukkan akhlak kita terhadap kitab suci Al-Quran itu seperti ini. Halo? Sudah kita bahas kan? Orang yang masuk surga karena infaknya, karena zakatnya, karena puasanya, karena hajinya, karena umrohnya, tetap saja di hadapan Allah dia akan menundukkan kepala, tak akan mampu mengangkat wajahnya gara-gara di dunia tidak tadarus Quran. Kenapa? Ketika Allah suruh Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran dan naiklah ke tingkatan nikmat surga, ke tingkatan nikmat surga yang berikutnya. Ini sudah kita bahas detail, sudah kita bagikan PowerPoint-nya, sempat kita sharekan saat itu sudah kan ya. Bagus Ibu tinggal baca, Bapak tinggal baca, pointernya tinggal baca, dan tidak banyak, cuman 5 slide. Sehingga satu hadis penjelasannya seperti itu, kemudian fawaidnya atau kesimpulan hadis yang bisa diambil manfaatnya itu 1, 2, 3, 4. Baik, ini sebagai tambahan Bapak dan Ibu rahimakumullah. Boleh ngaji ya sekarang ya. Tadi mukadimah, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Saya ingin sebutkan ada poin yang saya sempat ambil di satu kitab saat itu ya.
dari Majmu' Fatawa dari Tafsir As-Sa'di, dari bahasan Aqidah Wasatiyah. Saya ingin sebutkan bapak-bapak dan ibu-ibu sebab-sebab bertambahnya iman. Ini masih di halaman depan Ibu. Kalau yang buku warnanya coklat di halaman 25, warnanya biru itu masih awal-awal. At-ta'athuru bil Qur'an 'inda sima'ihi. Jadi salah satu sebab atau sebab-sebab di tambahnya iman seseorang itu apabila seseorang itu ketika Al-Quran itu dibacakan, dia mendengar. Yang seringkali terjadi di mana? Yang sering terjadi pelanggaran itu ketika ada acara pengajian tabligh akbar, katakanlah kita. Ada nikahan, itu kan biasanya ada yang baca Quran. Ini baca Quran, yang ngobrol-ngobrol. Jadi kata perintahnya itu, Bapak dan Ibu, kalau Al-Quran itu dibaca, dengarkan. Yang Anda ngerti, Ustaz. Tidak ngerti pun tetap suruh dengarkan. Seperti kita sholat, tidak boleh ngomong, tidak boleh ngobrol. Walaupun sampai hari ini sekian ribu kali surat Al-Fatihah itu kita baca, tapi suruh menerjemahkan satu-satu kita nggak sanggup sampai hari ini. Tidak semuanya kita punya kemampuan. Tapi walaupun tidak ngerti, tetap tidak boleh ngomong. Begitu imam Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempat mendengar bacaan begitu Bapak Ibu? Siapa yang sempat dengar di YouTube? Terima kasih. Siapa yang pernah sempat dengar? Kalau imamnya Jawa yang belum tahsin, begitu. Kalau imamnya dari Padang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Rohnya jadi rah. Mestinya tebal jadi tipis, gitu. Artinya saya ingin katakan bahwa masing-masing daerah punya kekhasan kesalahan di dalam membaca karena pengaruh dialek. Makanya kemudian kita mesti harus tahsin, begitu. Baik. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita baca Quran agar Quran yang kita baca menambahkan keimanan kita? Disebutkan dam'ul 'ain 'inda sima'i, menangis ketika mendengarkannya. Tapi nanti gimana Ustaz? Begitu kita nangis, ternyata isinya juga ditanya, kita nggak tahu, nggak ngerti, ngapain kamu nangis gitu ya. Nah, ini biasanya berdampak begini. Ketika kita sholat berjamaah, apalagi di Masjidil Haram ya, begitu maghrib, kita dengar Allahu Akbar,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita langsung tekun ya. Syekh Abdul Manasidis. Suasana hati kita terbawa sampai kemudian meneteskan air mata, tidak terasa. Selesai sholat kita ditanya sama sebelah kita, subhanallah ibu tadi sholatnya khusyuk banget sampai nangis begitu. Ibu ngerti nggak yang dibaca tadi? Baru ngerti, bacaan saya hari ini belum benar juga gitu. Saya nggak ngerti tapi saya bisa merasakan. Itu jawaban kita. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, kita bisa menangis. Nangis itu sebenarnya lebih, poinnya itu lebih kepada khusyuknya kita mendengarkan bacaan itu. Tapi nanti kalau udah nangis, jangan ditangis-tangisin juga gitu ya, dipaksa-paksa jangan gitu. Karena pada akhirnya ketika kita membaca ayat 1, 2, 3, 4 pas tadarusan itu 1, 2, 3, 4, 5 itu belum, suasana hati itu belum ke bawah. Karena vokal suara masih menyesuaikan, pita suara masih menyesuaikan. Nanti kan sudah masuk menit ke-7 terus ke-10 gitu, baru itu suasana itu mulai. Jadi yang pasti Bapak dan Ibu, salah satu sebab tambahnya iman kita itu menjadi lebih subur, lebih baik, tumbuh berkembang lebih bagus karena ketika kita baca Al-Quran, ketika kita mendengarkan bacaan Quran, kita bisa lebih khusyuk. Tandanya adalah kita bisa menangis. Dan ini memang kalau orang yang paham tentang lagu bacaan Quran, dia akan membaca ayat-ayat kabar penjelasan tentang neraka, tentang siksa neraka, tentang balasan terhadap hamba-hamba yang melakukan kejelekan di dunianya. Itu ketika ada kejelasan begitu, kalau paham, itu ada lagu yang dipakai, namanya lagu soba. Lagu sedih. Lagunya itu menyesuaikan dengan ayat itu. Ketika ayatnya itu ayat-ayat tentang surga, tentang kabar gembira, nanti pakai lagunya lagu Hijaz, lagu Sika. Saya tahunya bukan Hijaz, Ustaz, tahunya jazz. Baik, untuk Bapak dan Ibu saya pikir itu tidak begitu urgen banget ya tentang lagu. Tapi yang penting itu adalah bacanya itu targetnya harus benar. Tapi kalau ada orang yang nanti, halo Pak, kalau begini, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu nama lagunya lagu Bayati. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Itu yang biasa dipakai oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu namanya lagu Rosta. Ros orang menyebut. Hanya kemudian
Kita tanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu selama ini kalau baca Quran lagunya pakai lagu apa kira-kira? Lagunya lagu sendiri, lagu selalu. Yang pasti ya lagu saya sendiri lah. Emang lagunya gimana gitu ya? Lagu apa gitu? Tidak bisa jawab juga kita sampai sekarang. Ya lagu saya gitu. Salah kok. Kenapa ibu? Salah kok. Lagunya salah nggak itu? Baik. Lagunya salah atau tidak, yang pasti sampai hari ini ibu untuk bacanya itu lagunya seperti apa saya tidak pernah tahu. Kemudian kalau baiklah, kalau lagunya pakai lagu sendiri gimana Ustaz? Itu kan pertanyaannya maksudnya. Jadi bapak dan ibu, kalaulah kita mampunya seperti itu, kita tidak boleh maksain dengan bentuk yang lain. Tetapi jangan sampai kita ikhtiar belum, usaha belum, tetapi kita juga mengatakan saya tidak mampu. Ya, baik. Jadi disebutkannya begini, Bapak dan Ibu, kenapa kita mesti harus pakai lagu yang lebih baik? Karena disebutkan bahwa sesungguhnya suara yang lebih bagus, melakukan Al-Quran yang lebih bagus, itu akan menambah husna, menambah kebaikan. Baca Quran itu sudah bagus, bacanya tartil lebih bagus, tidak tartil pun tetap bagus, terbata-bata nggak pakai lagu tetap bagus di hadapan Allah. Kenapa? Karena didudukkan sebagai hamba yang beribadah kepadanya, ta'abbudan lillah. Cuman masalahnya adalah ketika Allah berikan waktu 24 jam, ketika kita diberikan suara yang sama dengan yang lain, ketika tidak ada ikhtiar yang kita lakukan, berarti kita akan mengurangi nilai kebaikan. Mestinya tambah 1, akhirnya jadi tambah. Bahwa itu menjadi kebaikan, iya. Baik. Jadi tenang aja ibu, tetap aja memakai lagunya sendiri, tetapi tetap jalan terus ngajinya. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga, khusyu'ul qalbi, hati merasa khusyuk. Ini yang ada hubungannya dengan yang tadi. Kemudian yang keempat adalah quwwatul yakin fillah, kuatnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Bapak dan Ibu bahwa Al-Quran itu akan mendapatkan syafaat pada diri kita yang membacanya ketika baik di dunia nanti sampai di hari kiamat. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran yang kubaca nanti akan hadir, akan datang di hari kiamat, memberikan pertolongan, memberikan pembelaan terhadap orang yang membaca Al-Quran. Jadi akhirnya kita mikir-mikir, nasibnya orang yang di dunia tidak baca Al-Quran, nyesel juga nanti di sana. Ketika hartanya tidak bisa membelanya, ketika anaknya, ketika suaminya, ketika istrinya tidak bisa menyelamatkannya, ketika status sosialnya tidak akan mampu menyelamatkannya. Tapi ada peluang bagi orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca akan hadir, kemudian menghadap kepada Allah, sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang bulan Ramadan.
Di antaranya adalah menyebutkan ya Allah ya Rabb, zidhu ya Allah. Nanti di hari kiamat, ya Allah tambahkan kebaikan dan pertolongan kepadanya ya Allah. Akhirnya ini Al-Quran yang dibaca di dunia datang menghadap kepada Allah, zidhu ya Allah, tambahkan kebaikan kepadanya ya Allah. Karena dulu dia menahan kantuknya, dia menahan rasa ngantuknya untuk tidak tidur terlebih dahulu karena dia membaca Al-Quran. Tambahkan kebaikan kepadanya ya Allah. Akhirnya Allah tambahkan lagi, zidhu, tambahkan lagi ya Allah. Akhirnya ditambahkan kebaikannya lagi. Wa yardah, ya Allah berikan ridho kepadanya. Akhirnya Allah memberikan keridhaan kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, surga itu pasti. Itu bagi orang yang membaca Al-Quran itu dampaknya. Subhanallah. Jadi kebayang oleh kita bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti seperti apa nasibnya orang yang di dunia tidak bisa baca Al-Quran, atau yang sudah bisa baca Al-Quran tapi tidak mau baca Al-Quran. Baik, Bapak dan Ibu, kemudian yang kelima, iman kita akan tumbuh berkembang dan berkualitas lebih baik apabila at-takhalluqu bi khalqil Quran. Di sisa hidup kita ini, bapak-bapak dan ibu itu berakhlak sesuai dengan apa yang diajarkan dari Al-Quran. Makanya kalau kita itu ngaji tidak bentuknya kajian, ya tidak akan kita dapat nilai dari Al-Quran itu. Makanya tahsin, perbaikan bacaan terus harus jalan, memahami isinya harus terus berjalan. Begitu. Jadi Bapak dan Ibu, disebutkan Al-Quran adalah manhajul hayah. Al-Quran adalah cara hidup, petunjuk cara hidup dalam perjalanan kehidupan kita, panduan hidup. Karena itu panduan hidup, maka kemudian harus kita pahami. Dan alhamdulillah kita terus melakukan. Kita datang, kita ngaji, kita berupaya berusaha untuk mengkaji dan mendalami lebih jauh. Ini semoga kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu, tenang aja ibu, insya Allah pekan depan ganti baru. Sepakat? Kalau masih bunyi kita beli yang baru. Baik. Jadi Bapak dan Ibu, ada 5 poin itu tadi ya. Nanti kesimpulannya tentang apa? Iman itu bisa bertambah. Poinnya di mana bisa dilihat di buku ini dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah panduan tahsin ini, kenapa kita harus berakrab-akrab dengan Al-Quran? Karena nanti di hari kiamat yang pasti orang di dunia yang tidak pernah baca, ia akan rugi. Kalau ayah dan ibu kita, termasuk ayah saya sendiri, yang namanya juga dukun, gimana baca Qurannya gitu ya. Tapi kemudian dengan tetap yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya, beliau yakin bahwa Allah sebagai zat yang menciptakan alam semesta, itu menjadi modal kita untuk kita bisa ikut menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang tua kita itu tetap yakin bahwa Allah adalah sebagai Rabb-Nya, walaupun dalam kehidupannya belum melaksanakan
Karena begini, ada kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah tentang wafatnya, menjelang wafatnya Abdul Muthalib. Bagaimana sahabat dekatnya? Tentu saja dia akan mendekati, merasa sedih juga. Abu Jahal, ketika Abdul Muthalib itu sakaratul maut, menjelang sakaratul maut, sedih juga mau kehilangan teman, sahabat. Nabi sendiri, karena itu pamannya, Nabi juga sedih karena selama ini beliaulah yang membela dalam perjalanan dakwahnya. Orang tidak berani ganggu diantaranya karena ada pamannya, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memang tidak meyakini ajaran Nabi Muhammad, tetapi dia melakukan pembelaan terhadap rencana-rencana yang tidak baik yang terjadi untuk Nabi Muhammad. Maka ketika wafat, walam yazala yukallimani, dua-duanya berebut ngomong, gantian ngomong, tidak berhenti-berhenti ngomong, ngajak Abdul Muthalib itu tidak meninggalkan keyakinan. Nabi Muhammad ada di sampingnya sebagai ponakannya. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha indallah. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang harus diibadahi, disembah kecuali hanya Allah. Ucapkan paman kalimat itu. Dengan kalimat itu saya nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah meyakini Allah sebagai Rabb. Abu Jahal, Abu Thalib, betul. Revisi, terima kasih. Ini Abdul Muthalib kan kakeknya ya. Abu Thalib, baik, terima kasih. Kemudian Abu Jahalnya ngomongnya gimana? Atarghabu amillati, atarghabu amillata Abdul Muthalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau mau mengikuti apa yang dikatakan Muhammad tadi sehingga engkau membenci terhadap ajaran nenek moyangmu Abdul Muthalib? Apa kamu sudah mau meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Apakah engkau lebih suka terhadap ajaran yang diajarkan Tuhan, yang diajarkan oleh Muhammad? Banyaklah gitu kalimat. Makanya hadisnya itu menyebutkan walam yazala yukallimani. Dua-duanya tidak mau kalah, terus mentalkin kalau bahasa kita. Sampai kemudian akhiru kalamihi ala millati Abdul Muthalib. Akhir kalimat yang dia sebut, Abu Thalib menyebutnya, saya tetap meyakini ajaran nenek moyangku Abdul Muthalib. Lata, artinya apa? Lata, Uzza, Manat, Hubal, itulah yang disebut Tuhan. Makanya kemudian turunlah wahyu sesudah Rasulullah tentu saja sedih, menangis dan seterusnya. Dan kemudian, andaikan aku tidak dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, saya akan doakan paman itu sampai akhir hayat saya. Kenapa? Karena pembelaannya terhadap Nabi Muhammad seperti selama ini luar biasa. Makanya kemudian Bapak dan Ibu, begitu Rasulullah mengungkapkan kalimat itu, turunlah makana lin nabi walil mu'minin ayyastaghfira lil musyrikina walau kanu uli qurbah. Tidak dibenarkan, tidak boleh, makana,
bagi orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menyekutukan Allah, memintakan ampun orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, walau kanu uli kurba, walaupun itu masih kerabat saudaranya sendiri. Jadi dengan ayat ini Bapak dan Ibu sudah tegas kalau Bapak kita itu non muslim mati, terus pertanyaan, boleh nggak kita memintakan ampun kepada Allah? Jelas tidak boleh. Makanya disebutkan walau kanu uli kurba, walaupun kerabat dekat, bapaknya, ibunya, adiknya, saudaranya, apalagi saudara jauh. Kenapa? Lah dia itu mintanya, nyembahnya kepada Tuhan selain Allah, minta ampunnya kepada Allah, tidak ketemu, tidak nyambung. Coba sembuh. Gitu kira-kira. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sementara kaji kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan semangat ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak, para mahasiswa-mahasiswi S4 ini terus istiqomah sampai, kalau ini sebenarnya kalau disebut profesor ini udah profesor semuanya. Berapa tahun ini kalau istilah kuliah, berapa SKS yang sudah didapat, dosennya pada meninggal, Ustaz Suhada sudah tak ada, Ustaz Sulaiman Zakawiro sudah tak ada, Ustaz lagi ini satu-satu, atau kita gantian, saya duluan atau bapak belakangan, atau bapak duluan saya belakangan, terserah Allah lah gitu. Tapi jalanin saja semuanya, ngalir saja Bapak dan Ibu. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita, Allah berikan keberkahan kepada harta dan keluarga kita, Allah berikan keberkahan kepada harta yang sudah kita infakkan dan yang masih dimiliki. Dan semoga Allah jadikan ilmu kita sampai rumah, Allah berikan taufik dan hidayah, berikan kemauan kuat dan kekuatan untuk melaksanakan kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hari ini saya harus ngejar ke kantor juga. Saya tadi hari ini sebenarnya ada rapat penting di kantor, tapi kalau sudah janji sama mengiyakan sama Bu Syarifah itu urusannya belakangnya itu mahasiswa-mahasiswa yang sempat itu saya takut gitu. Takut banget maksud saya. Baik, baik, silakan. Iya. Ini ada pertanyaan, kalau infak, halo, tes, kalau infak kita melakukan walaupun tidak kita peruntukkan orang tua kita, kan itu otomatis sampai. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan itu karena didikan dari orang tua kita. Betul. Yang kedua, kalau kita baca Fatihah untuk orang tua kita yang sudah tiada, itu sampai atau tidak? Halo, ada yang bilang itu boleh, ada yang nggak boleh. Baik, nanti bahasannya tolong tanyakan Ustadz Teten saat ngisi. Nah, kalau Ustadz Teten nanti ngisi, tanya itu insya Allah dalilnya langsung keluar. Tapi poinnya adalah menurut Imam Syafi'i, baca surat Al-Fatihah atau surat yang lain untuk kedua orang tua kita tidak sampai. Halo? Halo? Dengarkan baik-baik.
Halo. Yang kedua, Imam Hambali, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan baca Fatihah atau baca surat yang lain untuk orang yang sudah meninggal itu sampai. Akhirnya, tentu saja kita tidak akan berani mengatakan A salah, yang B itu salah. Kenapa? Itu ulama-ulama besar semuanya. Akhirnya kita akan dijadikan orang yang memiliki hati yang lapang memandang sesuatu. Ketika ada orang melakukan ini, biarkanlah, jangan katakan itu sesat. Kenapa? Karena ulama yang lain menyebutkan bahwa itu juga benar. Begitu pula sebaliknya. Begitu ya. Tapi ingat, ini ada di dalam Madhahibil Arba'ah. Saya sama Ustaz Teten itu belajar tahun 92 ketika kuliah. Satu kelas saya sama Ustaz Teten Romli. Tapi beliau punya kelebihan. Kelebihannya itu beliau orang Persis. Kalau mengungkapkan dalil, dia lebih jelas dalam konteks hal itu. Nah, kalau jenengan nanya tafsir nanti nanya ke saya boleh. Tapi poinnya, gambarannya begitu. Halo? Pokoknya jangan mudah berantem gara-gara beda pendapat. Gitu. Selama ada dalil yang menunjukkan itu benar, ada ulama yang mengatakan benar, ya sudah, kamu yakini itu, jalankan saja. Saya yakin ini, saya jalankan ini. Tidak usah saling menyesatkan. Hakada, kecuali sesat beneran, gitu ya. Ya ikut. Iya. Iya. Baik. Tinggal 1 menit lagi kira lebih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan di HP banyak murotal gitu. Nah, kalau kita seandainya kita hidupkan di murotal, kita diikuti bacaannya, kan di Risdes kan ada kita. Iya. Kita ikuti. Baik. Ini kan pertanyaannya Bapak Ibu, ini kan baca di handphone kan sudah banyak baca murotal atau bentuk bimbingan murotal. Terus kemudian kalau kita ngikutin, katakanlah Syekh Abdul Rahman As-Sudais, kita hitung kayaknya terlalu berat ya karena suaranya tinggi, kemudian bacanya cepat, ngikutinnya susah. Kemudian kita nyari yang lain yang cocok sama kita. Itulah cara yang kemudian disebut memperbaiki bacaan. Selain kita itu ada ikhtiar memperbaiki bacaan, kemudian lambat laun Bapak dan Ibu, kalau kita ngikutin handphone itu, bacaan yang murotal yang di handphone, insya Allah lambat laun kita akan kebawa dengan sendirinya. Tapi catatannya, jangan gonta-ganti masyayikh. Bapak Ibu cocoknya ngikutin, kalau Syekh Abdul Rahman As-Sudais kan cepat itu. Innalladzina qalu rabbunallahu, kita nyimak tuh di depan, tahu-tahu udah sampai tengah. Gitu kan? Ada sistem yang memperlambat, ada Ustaz. Oh, ada sistem yang boleh aja, prinsipnya itu boleh saja. Yang penting Bapak Ibu nyari yang cocok, yang pas gitu. Suara saya itu ngebas, suara saya itu rada tinggi, berarti tinggal cari aja. Oh, nyari yang temponya rada lamban, bacanya pakai irama bayati. Itu Syekh Musyahid Rashid, Imam Masjid Agung Kuwait. Yang tadi saya kasih contoh tadi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli. Itu namanya lagunya lagu Bayati. Yang bawakannya itu Syekh Musyahid Rashid. Kalau Bapak Ibu cocok sama itu, ikutin aja itu, jangan bolak-balik. Jangan gonta-ganti maksud saya. Nanti kalau gonta-ganti, Bapak Ibu pasti nanti jadi-jadian. Ini bacanya
ayat pertama mirip kayak Misalnya. Misal Rashid, nanti ayat kedua Syekh Abdurrahman As-Sudais, apa? Ayat ketiga akan belok-belok pasti itu. Begitu Ibu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.